Michael Carrick ingin pulangkan Marcus Rashford ke Manchester United, tapi jalan terjal menanti. Masa depan Marcus Rashford kembali menjadi perbincangan di tengah musim yang berjalan. Penyerang timnas Inggris itu tengah menjalani periode peminjaman di Barcelona dan menunjukkan performa yang cukup meyakinkan. Di sisi lain, situasi di Manchester United juga mengalami perubahan. Michael Carrick kini menjabat sebagai manajer interim, membuka kemungkinan arah baru bagi sejumlah pemain yang sebelumnya tersisih. Kondisi inilah yang membuat nama Rashford kembali dikaitkan dengan Old Trafford, meski sinyal dari Spanyol menunjukkan cerita yang berbeda. Michael Carrick dilaporkan tertarik memulangkan Marcus Rashford ke Manchester United jika ia mendapat kepercayaan menangani tim secara permanen. Ketertarikan tersebut muncul setelah Rashford sebelumnya tidak masuk rencana pelatih lama, Ruben Amorim. Rashford meninggalkan United dan bergabung dengan Barcelona dengan status pinjaman untuk 1 musim. Klub La Liga itu memiliki opsi untuk mempermanenkan transfernya pada bursa musim mendatang. Meski demikian, menurut laporan The Telegraph, peluang Rashford kembali ke United disebut sulit terwujud. Situasi internal klub dan posisi sang pemain di Barcelona menjadi faktor utama. Di bawah Ruben Amorim, Rashford dianggap tidak lagi dibutuhkan di Manchester United. Amorim bahkan sempat melontarkan pernyataan keras saat menanggapi pertanyaan tentang sang penyerang. Ia menyebut lebih memilih mendaftarkan pelatih kiper berusia 63 tahun sebagai pemain cadangan, ketimbang menurunkan pemain yang dinilainya tidak memberikan segalanya di lapangan. Selain alasan teknis, United juga disebut ingin meringankan beban gaji Rashford. Kontrak sang pemain sendiri masih berlaku hingga 2028, sehingga peminjaman ke Barcelona menjadi solusi jangka pendek bagi klub. Di Barcelona, Rashford menunjukkan kontribusi yang signifikan. Ia telah mencetak 9 gol dan 9 assist dari 31 penampilan, dengan 5 gol diantaranya tercipta di Liga Champions. Hansi Flick secara terbuka mengungkapkan kepuasannya terhadap performa Rashford. Saya sangat senang dengan Marcus Rashford. Kecepatan, penyelesaian akhir, pengontrolan, dia memiliki kualitas yang luar biasa, kata Flick. Laporan yang sama menyebut Rashford merasa bahagia di Camp Nou. Orang-orang terdekatnya mengatakan sang pemain telah menemukan kembali senyumnya, sementara Flick disebut menginginkannya bertahan secara permanen. Meski tidak selalu menjadi starter dan baru 18 kali tampil sejak awal musim, Rashford menerima kebijakan rotasi di lini serang Barcelona. Kehadiran Rafinha dan Lamine Yamal tidak menimbulkan masalah besar, berbeda dengan tekanan besar yang dulu ia hadapi saat masih berseragam Manchester United. Tantang Fulham, MU dapatkan 1 tambahan tenaga. Manchester United akan kian solid ketika menghadapi Fulham di akhir pekan ini. Penyerang mereka, Joshua Zirkzee, dilaporkan sudah fit untuk bermain di skuad Setan Merah. Di akhir pekan ini, Manchester United akan kembali berlaga di Old Trafford. Setan Merah akan menjamu Fulham di pertandingan pekan ke-24 Premier League 2025-2026. Manchester United baru saja meraih 2 kemenangan beruntun melawan Manchester City dan Arsenal. Itulah mengapa mereka bertekad untuk meraih kemenangan ketiga beruntun mereka saat menjamu tim asal London tersebut. Jelang laga ini, Manchester United mendapatkan tambahan tenaga. Joshua Zirkzee dikonfirmasi bisa bermain menghadapi The Cottagers pada pertandingan tersebut. Kabar Zirkzee akan memperkuat Manchester United dikonfirmasi langsung oleh pelatih interim mereka, Michael Carrick, baru-baru ini. Dalam keterangannya, Carrick menyebut bahwa cedera ringan yang dialami sang striker sudah sembuh. Ia juga sudah berlatih kembali di skuad Setan Merah baru-baru ini. Ya, Josh sudah kembali berlatih bersama tim kami hari ini, dan bagi saya itu adalah kabar yang sangat bagus. Buka Carrick di MU TV. Meski sudah sembuh, Carrick belum bisa memastikan Zirkzee bisa bermain sejak awal ketika berhadapan dengan Fulham nanti. Ia menyebut kondisi sang striker akan dipantau hingga sesi latihan terakhir MU. Baru setelah itu, ia akan memutuskan berapa menit bermain yang didapatkan sang striker. Ya, dia atau Zirkzee sudah absen dari tim kami untuk beberapa waktu.
Dan dia baru-baru ini baru bergabung dengan sesi latihan kami. Jadi kami akan lihat kondisinya bagaimana nanti. Namun kami senang Josh sudah bisa bermain kembali di tim kami. Ia menandaskan. Manchester United mengusung misi balas dendam ketika berhadapan dengan Fulham nanti. Terakhir kali kedua tim bertemu di Old Trafford, Fulham menyingkirkan setan merah dari ajang FA Cup. Itulah mengapa mereka mengincar poin penuh ketika berhadapan dengan The Cottagers besok. Mohon doa dan dukungannya untuk fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari minggu-minggu berikutnya. Amin. Michael Carrick buka peluang Man United bergerak di detik akhir bursa transfer. Michael Carrick tidak menutup pintu bagi Manchester United untuk melakukan pergerakan pada hari-hari terakhir bursa transfer. Pernyataan itu disampaikan menjelang tenggat waktu transfer yang akan berakhir pada awal pekan depan. Carrick saat ini menjalani periode keduanya sebagai manajer interim di Old Trafford. Di bawah kepemimpinannya, Manchester United meraih kemenangan penting atas Manchester City dan Arsenal. Dua hasil tersebut membawa setan merah naik ke peringkat keempat klasemen sementara Liga Inggris. Manchester United kini unggul 1 poin atas Chelsea yang menempati posisi kelima. Persaingan di papan atas masih sangat rapat dengan selisih poin yang tipis. Bahkan tim hingga peringkat ke-11 masih berada dalam jarak 5 poin dari Manchester United. Manchester United dikaitkan dengan kemungkinan mendatangkan gelandang tengah menjelang penutupan bursa transfer. Situasi ini turut dipengaruhi cedera hamstring Patrick Dorgu yang membuat opsi di sisi kiri menjadi terbatas. Menjelang laga melawan Fulham, Carrick mendapat pertanyaan mengenai potensi aktivitas transfer di menit-menit akhir. Ia menegaskan bahwa semua kemungkinan masih terbuka. Tidak pernah mengatakan tidak, banyak hal bisa terjadi dan situasi bisa saja muncul, ujar Carrick. Terkadang itu berada dalam kendali kami, terkadang tidak. Saya cukup tenang dan kami sudah menunjukkan apa yang mampu kami lakukan sebagai sebuah tim, lanjutnya. Carrick juga diminta memberi tanggapan terkait masa depan Bruno Fernandes di Manchester United. Sang kapten sebelumnya sempat menolak tawaran besar dari klub Arab Saudi sebelum musim bergulir. Isu kontrak Fernandes dinilai belum menjadi prioritas utama saat ini. Gelandang asal Portugal itu akan memasuki tahun terakhir kontraknya pada Juni mendatang. Kami semua ingin memenangkan trofi. Kami semua ingin menjadi lebih baik. Kami ingin berkembang sebagai tim. Kami ingin meraih kesuksesan, dan itu adalah sesuatu yang harus kami upayakan bersama. Namun Bruno tampil luar biasa sejak saya berada di sini, begitu juga pada 2021. Jadi saya hanya memiliki hal-hal positif untuk dikatakan tentang dirinya. Imbuhnya. Carrick menegaskan bahwa pembahasan jangka panjang belum menjadi fokus utama. Ia menekankan prioritasnya saat ini adalah melewati laga hari Minggu melawan Fulham.